Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Baisan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Baisan sedang berada di lahan Baisan, yaitu lahan tanaman CMK Genio yang tepatnya sekarang usia 32 HST. Untuk penampakannya seperti ini untuk kondisi saat ini teman-teman ya. Alhamdulillah tumbuh dengan subur dan kelihatan maksimal. Ini 32 HST dan perlu Baisan informasikan juga untuk lahan ini. Jadi Baisan memang untuk tunas siarnya Baisan rawat semua kecuali dua yang ada di bagian paling bawah. Baisan rempel dua saja dan kapasitas tanaman masuk sekitar 1600-an kalau full lah ya, kalau full sekitar 1600-an kurang lebihnya. Dan untuk jarak tanam ini sudah Baisan bahas kemarin, ada 55 kali 50, jadi panjang 55, lebar 50 cm ya. Di kesempatan kali ini yaitu Baisan akan melakukan penyemprotan pada tanaman CMK Genio Baisan ini karena memang ada sedikit masalah yang pasti menyerang pada tanaman CMK. Yang kemarin sore sudah Baisan lakukan proses pengikatan pada tanaman cabenya dan Baisan kontrol ada sedikit masalah, yaitu kita scroll ke bagian sini, itu hama kutu daun ya, ulat gerayak kelihatan kemarin sore teman-teman. Nah ini dia. Kita fokuskan terlebih dahulu. Nah, set ya, ini dia teman-teman. Sekarang lihat nih, kelihatan ya, ini nih yang lebih jelas. Nah itu dia, ini adalah hama kutu daun yang pasti menyerang teman-teman pada tanaman cabai ya. Ini kalau tidak cepat ditangani nanti efeknya tanaman cabainya keriting dan juga kaku teman-teman. Ini hama yang satu. Yang kedua, di sini ada hama ulat gerayaknya. Baisan kemarin kontrol melakukan pengikatan berada di sekitar sini. Ulat gerayak yang biasa menyerang pada tanaman cabai. Nah ini dia. Nah ini kelihatan ya tuh. Ini kalau dibiarkan ini berbolong-bolong, ini juga tanamannya seperti ini karena telat kontrol kemarin, cuman tidak banyak. Tapi kalau kita biarkan ini tanaman nanti pupusnya bisa habis semua teman-teman, tidak banyak. Jadi Baisan langsung ambil tindakan antisipasi untuk membasminya teman-teman. Oke, jadi ikuti terus. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua untuk cara mengatasi hama kutu daun, kutu kebul juga bisa, ulat gerayak, dan juga hama-hama yang biasa menyerang pada tanaman cabai. Insya Allah bermanfaat. Jadi ikuti terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan tentunya bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Bagi yang belum subscribe, subscribe channel Ihsan Tani dan channel Ihsan Petani Muda agar nanti channel Ihsan Tani dan channel Ihsan Petani Muda bisa semakin berkembang, bisa memberikan edukasi-edukasi di seputar pertanian teman-teman. Oke, ikuti terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini untuk mengatasi hama yang pertama yaitu hama kutu daun ya, kutu kebul, hama thrips. Di sini Baisan menggunakan ini merek dagang Ares ya, merek dagang Ares yang berbahan aktif Nitempiram 100 gram per liter. Ini Nitempiram ini khusus spesialis kutu-kutuan seperti yang Baisan tunjukkan tadi ya, ada kutu daun, hama thrips ya,
kutu kebul juga bisa, wereng untuk di tanaman padi ini juga bisa. Ini sangat ampuh teman-teman. Bahan aktif nitembirem. Nah, ini Basen juga sudah aplikasikan kemarin dan juga hasilnya juga bagus. Dan jika di daerah teman-teman tidak ada bahan aktif nitembirem ataupun meredakan ares, yang penting bisa mencari bahan aktif yang biasa Basen aplikasikan, yaitu ada bahan aktif abamectin, ada bahan aktif yang tertera pada meredakan mutual, itu juga bagus, itu spesialis hama kutu-kutuan. Di sini berhubung Basen sudah terlanjur beli ini, belum habis, mungkin ini akan dihabiskan, ini tinggal sedikit teman-teman, sekitar 3 tangki ya. Basen akan habiskan ini dulu menggunakan bahan aktif nitembirem ya, nitembirem. Ini takarannya sangat irit jika teman-teman mau menggunakan bahan aktif ini, sekitar 0,75 sampai 1 mili per liter air. Nah, jadi jika menggunakan tangki yang 16 liter ini berarti sekitar menggunakan 16 mili sampai 20 mili ya, jelas. Kalau yang merek dagang yang berbahan aktif nitembirem, merek dagangnya banyak sekali teman-teman, selain Ares pokoknya ada puluhan merek dagang. Yang penting bahan aktif nitembirem spesialis sama trips, kutu kebul ya, kutu daun, itu bisa teman-teman. Oke, kita langsung aplikasikan saja. Untuk takarannya per ini 16 tangki dikasih 20 mili ya, 20 mili saja teman-teman, atau 16 mili kurang lebihnya. Nah, segini 20 mili per tangki. Ini untuk insektisida yang pertama. Yang kedua, Basen mix juga antara bahan aktif nitembirem dengan bahan aktif yang selalu Basen gunakan, tidak pernah Basen tinggalkan, yaitu bahan aktif imidacloprid. Nah, imidacloprid ini sering sekali Basen selalu Basen aplikasikan ke semua tanaman. Ada cabai, terong, tomat ya, selalu Basen aplikasikan. Basen selalu menggunakan merek dagang Topdor yang bahan aktifnya imidaclopridnya 10%. Ini insektisida sistemik dan kontak dan lambung teman-teman. Nah, ini untuk kutu hama trips, kutu daun, terus oteng-oteng, ada juga lembing, belalang ya, ini bisa teman-teman. Tapi kalau untuk kutu daun hama trips kurang kalau tidak ada bahan aktif lainnya. Nah, makanya Basen tadi mix dengan bahan aktif nitembirem. Tapi kalau untuk belalang, oteng-oteng, lembing, walang sangit, ini bisa. Yang bahan aktifnya 10% saja juga bisa, apalagi bahan aktif yang lebih tinggi, yaitu seperti Bestvidor, Bestindo, Sunvidor, itu lebih bagus teman-teman. Tapi Basen menggunakan ini karena memang cocok, harganya murah, kualitasnya bukan murahan teman-teman, intinya seperti itu ya. Ini sering Basen bahas, pokoknya untuk hama-hama seperti belalang itu juga bisa, walang sangit, terus ini lalat buah, pokoknya bisa teman-teman. Nih, kalau mau baca di belakangnya juga ada, di belakangnya ada kutu daun untuk cabai, hama trips, lalat buah, kentang, padi ya, ada semua teman-teman. Tapi kelamaan kalau kita bahas satu persatu. Ini seperti biasa, takarannya 1,5 sendok makan per tangki 16 liter. Ini untuk mix ya, mix antara bahan aktif nitembirem dengan imidacloprid untuk memperkuat kinerja dua bahan aktif ini teman-teman. Sekali lagi, jika tidak ada bahan aktif nitembirem, bisa menggunakan merek dagang mutual ataupun bahan aktif abamectin yang spesialis untuk akarisida teman-teman. Dan ini untuk kutu-kutuannya. Untuk ini ada juga serangan hama ulat gerayaknya tadi teman-teman. Basen menggunakan merek dagang Emasel yang bahan aktifnya ini adalah sudah sangat difahami sekali oleh para petani, yaitu emamectin benzoat. Emamectin benzoatnya ini kandungannya sekitar 30 gram per liter. Ini sering Basen bahas, saya tidak usah Basen bahas panjang lebar. Kalau spesialis ulat, yaitu bahan aktifnya emamectin benzoat, ada juga metomil ya,
itu spesialis ulat, entah ulat gerayak, ulat bor ataupun ulat gulung yang biasanya menggulung di tanaman paria ataupun di tanaman-tanaman cabai lainnya, di pupusnya biasanya teman-teman. Ini seperti ini. Ini sering bahas pokoknya. Ini kebetulan kemarin bahasan beli adanya merek dagang Emasel. Jadi teman-teman tidak harus menggunakan bahan merek dagang Emasel, mungkin bisa bahan merek dagang Venit bisa, ataupun merek dagang seperti Bongkis, ataupun banyak sekali teman-teman bahan aktif MM18 Benzoat memang sangat banyak sekali di kios pertanian. Pokoknya cari yang MM18 Benzoat, itu spesialis ulat gerayak teman-teman, sama ulat maksudnya ya. Ini takarannya dikasih 2 mili per liter air, berarti sekitar 30 milian kalau nggak salah. Iya, biasanya menggunakan 30 milian per tangki semprot. Pakai ini. Stop ya, 30 mili per tangki. Ini untuk hama ulatnya teman-teman. Dan selanjutnya Weson juga mix antara insektisida dengan fungisida, karena memang kalau untuk dilihat saat ini kondisinya sih masih aman untuk jamurnya, cuman ya untuk antisipasi, untuk pencegahan selalu Weson melakukan pencegahan daripada mengobati teman-teman. Untuk jamurnya yaitu di sini Weson menggunakan ini dia bahan aktif yang masih tersisa di sini. Bahan aktifnya asam fosfit 400 gram per liter teman-teman. Ini dari Indotani yaitu Mitrafos untuk fungisida yang selalu Weson gunakan. Dan di sini juga bisa, ini kayak nggak cukup, tinggal sedikit. Weson juga sudah beli kemarin bahan aktif yang sama yaitu Primafos, fungisida dari Petrokimia Kayaku. Ini juga bagus teman-teman, ini rekomendasi banget untuk merek dagang yang bahan aktifnya asam fosfit, bagus. Ini untuk bisa untuk penyakit hawar pelepah, penyakit hawar daun, dan juga bisa untuk penyakit busuk daun, busuk daun, busuk buah, embun bulu teman-teman. Bisa menggunakan merek dagang asam Primafos dari Petrokimia Kayaku, ataupun bisa menggunakan merek dagang dari Mitrafos dari Indotani, bebas. Yang penting bahan aktifnya asam fosfit, kinerjanya sama. Ini untuk takaran per pohonnya bisa dikasih sekitar 3 sampai 4 mili per liter air. Berarti jika menggunakan tangki 16 seperti biasa menggunakan 2 tutup sekitar 64 mili per tangki. Ini kita habiskan dulu yang ini, 2 tutup ya, 2 tutup per tangki semprot. Nah seperti ini. Asam fosfat ini sering Weson bahas, yaitu untuk yang jelas yang pertama yaitu untuk imunitas tanaman, untuk kekebalan tanaman dari serangan jamur tentunya, yaitu jamur seperti embun bulu, cacar daun, busuk batang ya, itu bisa. Yang jelas bahan aktif asam fosfat itu untuk pencegahan, memperkuat daya tanaman dari serangan jamur. Ini sering Weson bahas. Sudah habis, nanti kita lanjutkan menggunakan ini Primafos ya. Terus yang kedua bisa juga rolling sistemik dengan kontaknya. Ini bisa menggunakan masih bahan aktif Propinep yang merek dagangnya Antrakol. Ini selalu Weson gunakan, memang di awal-awal di fase vegetatif Weson selalu menggunakan ini untuk awal-awal, dan nanti untuk fase generatif ataupun masa panen untuk pencegahan jamurnya, untuk mengobatinya Weson ganti. Ini paling bagus dipakai di awal-awal karena memang mengandung zinc yang kalau di daun itu memang bagus untuk di daunnya. Dan juga yang jelas untuk Propinep ini seperti biasa itu untuk fungisida yang bersifat protektif, jadi untuk pencegahan ya. Jadi makanya untuk awal-awal pencegahan menggunakan merek dagang Antrakol yang bahan aktif Propinep. Dan bahan aktif Propinep ini pun sangat banyak sekali.
ada di Star Plus ataupun Antrakol ataupun fungisida yang lain. Pokoknya kalau Banatif Propinep ya untuk pencegahan untuk awal-awal teman-teman. Ini seperti biasa bisa untuk busuk daun, cacar daun untuk pencegahan, untuk terus busuk antraknosa juga bisa, karat daun juga bisa. Ini untuk pencegahan teman-teman. Seperti biasa ini untuk antrakolnya 2 sendok makan per tangki 16 liter seperti ini. Siap. Oke, jelas ya. Di sini bisa ulangi sekali lagi untuk mengatasi hama tripsnya, hama trips kutu daun, dan juga bisa untuk belalang lembing ya. Di sini yang pertama bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif nitampiram merek dagang Ares yang bisa mix dengan bahan aktif imidacloprid yaitu merek dagang Topdor untuk membasmi, sekali lagi bisa ulangi, untuk membasmi kutu daun, hama trips ya, belalang lembing ya, juga ini untuk masuk ke semua spektrumnya luas untuk mengatasi hama-hama yang ada di tanaman cabai teman-teman. Ini untuk kutu-kutuannya. Untuk hama ulatnya bisa menggunakan Emasel, merek dagang Emasel yang bahan aktifnya Emamectin benzoat, memang spesialis hama ulat. Terus untuk fungisidanya Besen pasti menggunakan Banatif Propinep merek dagang Antrakol yang Besen mix dengan bahan aktif asam fosfit ya, merek dagang Mitrafos. Ini sudah habis, nanti kita lanjutkan menggunakan merek dagang Primafos. Oke, jelas ya. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham di penjelasan Besen kali ini, bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Besen doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi sekian dari Besen. Salam petani muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.